Kalau kita bicara tentang konstitusi, maka kita bicara dua hal, yaitu sebuah peraturan tertulis dan peraturan yang tidak tertulis. Peraturan tertulis dari konstitusi itu namanya Undang-Undang Dasar. Sobat RH sekalian, kita jumpa kembali dalam channel yang keren ini. Kita akan CLBK. Nah, apa itu CLBK? Cara lo belajar konstitusi. Pelajaran yang penting bagi kita. Setiap orang harus paham yang namanya konstitusi. Saya ingin memulai pelajaran ini dengan metode yang sangat ringan. Karena ini untuk umum, Sobat RH sekalian. Saya ingin memakai metode yang sering digunakan wartawan. 5W1H. Apa itu 5W1H? Pertama adalah what, apa. Kedua, who, siapa. Ketiga, when, kapan. Keempat, where, di mana. Kemudian why, mengapa. Dan terakhir, how, bagaimana. Nah, nanti itu akan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar konstitusi ini. Ya. Saya ingin memulai pertama dari what. Ya. Apa itu konstitusi? Kalau kita pelajarannya advance, tentu pengertian konstitusi itu banyak sekali. Tetapi saya ingin mempermudah saja. Konstitusi kalau dalam bahasa Inggris disebut constitutions. Dalam bahasa Belanda disebut grondwet. Grond itu artinya dasar, wet itu undang-undang. Jadi kalau kita terjemahkan secara letterlek, grondwet itu undang-undang dasar. Jadi tidak heran kalau kita kemudian menggunakan istilah undang-undang dasar, bukan konstitusi. Jadi konstitusi kita sekarang kan namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itulah nama resmi dari Undang-Undang Dasar kita setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar dalam kurun waktu 1999 sampai 2002. Jadi putusan MPR terakhir 2002, nama undang-undangnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kadang-kadang disingkat UUD NRI 1945, tapi ada juga yang ingin menyingkat lebih singkat lagi, cukup UUD 45. Secara umum makna atau arti dari konstitusi. Memang kalau kita buka literatur banyak arti yang lain. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak ada kaitannya sebenarnya arti konstitusi sekarang yang kita pahami dengan asal-muasalnya dulu. Kemudian ada juga Mike Ilwan misalnya mengatakan bahwa itu untuk regulasi yang dikeluarkan gereja dulunya. Wiryono Projodikoro mengatakan, oh itu artinya dari kata Prancis namanya constituer, yaitu membentuk. Entah benar enggak ya pronunciation-nya, saya nggak paham bahasa Prancis. Artinya membentuk. Apa yang dibentuk? Yaitu negara. Tapi saya ingin mempermudah Sobat RH sekalian dan juga netizen yang ingin belajar tentang konstitusi. Pegang saja bahwa konstitusi itu Undang-Undang Dasar, dalam bahasa Belandanya grondwet, dalam bahasa Indonesia Undang-Undang Dasar. Tetapi kita pun sebenarnya pernah menggunakan istilah konstitusi, yaitu pada tahun 1949 ketika kita menggunakan yang namanya konstitusi RIS. Jadi di dalam kurun ketatanegaraan atau sejarah politik Indonesia, kita pernah menggunakan paling tidak 3 konstitusi. Satu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Nah, pada tanggal 27 Desember 1949 itu, konstitusi kita menjadi konstitusi RIS, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat setelah adanya pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda dan bentuk negara kita adalah Republik Indonesia Serikat. Makanya UUD 1945 masuk kotak digantikan konstitusi RIS. Tetapi rupanya konstitusi RIS ini tidak lama berlakunya. Kenapa begitu? Karena ada aspirasi untuk mengubah
bentuk negara tidak lagi Republik Indonesia Serikat, tetapi ingin kembali kepada negara kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS tidak berlaku lagi karena Indonesia kembali kepada negara kesatuan. Tetapi karena pada waktu itu belum ada konstitusi yang dibuat oleh badan semacam Dewan Pembentuk Konstitusi atau Badan Pembentuk Konstitusi yang akhirnya bernama Konstituante, kita masih menggunakan UUDS, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara. Jadi UUDS ini sebenarnya materinya kurang lebih ada di Konstitusi RIS juga, tetapi karena bentuk pemerintahannya sudah berbeda, yaitu negara kesatuan, kita tidak lagi menggunakan konstitusi RIS tersebut, tapi UUDS. Kita tahu bedanya apa negara kesatuan dan negara federal atau negara serikat? Ya tentu saja perbedaan yang paling mencolok adalah, karena ini untuk umum, kalau negara kesatuan itu kekuasaan itu ada di central government, ada di pemerintah pusat. Kekuasaan daerah atau provinsi, kabupaten, kota itu didefinisikan, diberikan. Jadi sisanya semua kekuasaan itu adalah kekuasaan pemerintah pusat. Kalau negara federal terbalik, kekuasaan itu milik pemerintah lokal. Karena itu yang didefinisikan adalah central government-nya, pemerintah pusatnya. Jadi kekuasaan pemerintah pusat sekian, nah sisanya itu adalah pemerintah negara bagian. Nah, itu secara prinsipil ya, mulai agak complicated kan? Nah, makanya saya tidak mau susah-susah Sobat RH sekalian. Nah, lalu kemudian tahun 1950 kita menggunakan UUDS, tahun 55 kita tahu bahwa kita melaksanakan pemilu untuk pertama kalinya. Nah, tahun 55 itu dua yang dipilih. Pertama adalah anggota DPR dan kedua adalah anggota konstituante. Ternyata konstituante setelah dia dipilih, di mana tugas utamanya adalah membentuk konstitusi, ternyata tidak berhasil. Banyak sebab. Ya, kita nanti bisa membahasnya lebih lanjut. Kenapa dianggap tidak berhasil? Ada beberapa versi, tapi intinya adalah sampai akhir tugasnya, konstituante tidak berhasil menetapkan suatu undang-undang dasar yang bersifat tetap. Makanya Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan yang namanya Dekret Presiden 5 Juli 1959, di mana materinya adalah satu, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar sementara, pembubaran konstituante, pembentukan MPR-S, karena di dalam UUD 1945 ada MPR, tetapi karena belum pemilu, maka yang dibentuk MPR-S terlebih dulu. Lalu ke DPR bermimikri menjadi DPR-GR, jadi ditambah unsur-unsur lain yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno sendiri. Maka sejak 5 Juli 1959 kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang ini. Nah, hanya Sobat RH sekalian yang perlu dicatat, pada tahun 1999 sampai 2002 itu ada yang namanya gelombang reformasi konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar kita berubah selama kurun waktu itu. Jadi ada perubahan pertama 1999, perubahan kedua itu tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001, perubahan keempat tahun 2002. Tetapi nama konstitusi kita tetap UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945. Hanya memang ada perubahan-perubahan yang sangat fundamental. Nah, nanti kita akan bicarakan ini ya, pasal per pasal di dalam konstitusi kita. Pertanyaan berikutnya, Sobat RH sekalian, apakah sama konstitusi dan undang-undang dasar? Ya, jadi kita masih bisa dikatakan in general sama, tetapi tidak sama persis. Jadi, kalau kita bicara tentang konstitusi, maka kita bicara dua hal, yaitu sebuah peraturan tertulis dan peraturan yang tidak tertulis. Peraturan tertulis dari konstitusi itu namanya
undang-undang dasar. Yang tidak tertulis namanya konvensi. Jadi, konstitusi sesungguhnya bermakna lebih luas dibandingkan undang-undang dasar. Undang-undang dasar merupakan bagian dari konstitusi, tetapi konstitusi tidak sama dengan undang-undang dasar. Kita ada konvensi-konvensi yang melengkapi praktik ketatanegaraan kita yang terpelihara dalam kehidupan ketatanegaraan walaupun tidak masuk di dalam konstitusi kita. Itu namanya konvensi atau convention bahasa Inggrisnya. Sobat RH sekalian, ini mudahnya saja ya. Jadi kalau kita ditanyakan apa itu undang-undang dasar? Undang-undang dasar adalah aturan tertulis yang bersifat dasar, yang merupakan fundamental aturan sebuah negara, dan perubahannya tentu nanti tidak bisa dilakukan secara mudah seperti halnya kita mengubah undang-undang. Walaupun nanti pada bagian-bagian lain nanti akan saya bahas tentang bagaimana mengubah konstitusi. Sobat RH sekalian, itu yang terkait dengan apa itu konstitusi. Mudah-mudahan paham ya. Jadi kalau saya bicara konstitusi, konstitusi itu adalah hukum dasar yang baik tertulis maupun tidak tertulis. Kalau saya bicara undang-undang dasar, itu adalah hukum dasar yang tertulis saja. Kalau saya bicara undang-undang dasar 1945, itu adalah hukum dasar negara Republik Indonesia yang untuk pertama kalinya ditetapkan oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yang ditetapkan lagi oleh Bung Karno pada tanggal 5 Juli 1959, yang diubah 4 kali tahun 1999 sampai 2002 oleh MPR hasil pemilu tahun 1999. Oke, itu ya. Apa ya pertanyaan berikutnya lagi? Saya ingin menjawab pertanyaan who, where, when. Tapi mungkin yang lebih menarik bukan who-nya, bukan where-nya, bukan when-nya, tapi why. Mengapa konstitusi dibentuk? Untuk menjawab ini, saya harus kembali kepada ilmu dasar kita, yaitu ilmu negara. Jadi, ada ilmu negara, ada ilmu hukum tata negara. Ilmu negara itu mempelajari negara dalam keadaan yang abstrak. Seperti dongeng, berpikir tentang negara anta beranta. Tetapi kalau hukum tata negara, negara dalam keadaan konkret. Nah, kalau kita bicara dari perspektif ilmu negara, maka mengapa orang butuh konstitusi? Jadi ada beberapa pendapat, misalnya ada namanya teori kontrak sosial, ada teori mengenai homini lupus. Jadi dalam sebuah pemikiran yang abstrak dikatakan bahwa umat manusia itu pertama kali dia hidup liar di antara sesama mereka, saling bunuh, saling memusnahkan. Nah, kalau di agama kan ingat nggak? Malaikat pernah protes ketika Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan akan menciptakan manusia. Lalu kemudian malaikat protes, apakah Allah yang Maha Kuasa mau ciptakan makhluk yang akan saling menumpahkan darah? Apakah Tuhan tidak cukup dengan kami? Bukankah kami mengabdi kepada yang Maha Kuasa? Karena ingat, malaikat itu berbeda dengan manusia ya. Malaikat itu berbeda. Kalau kita ada black and white-nya, kalau malaikat white saja. Nah, kalau setan beda lagi ya. Jadi kenapa disebut manusia itu makhluk sempurna? Ya karena tadi dia punya kelengkapan, baik yang baik maupun yang buruk. Kalau malaikat yang baik saja, kalau setan itu yang buruk saja. Jadi malaikat dan setan itu masih kurang sempurna dibandingkan manusia. Kalau Thomas Hobbes mengatakan, ya ini gejala homo homini lupus, di mana yang namanya manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya. Tetapi lama-lama manusia ini capek juga berperang, saling memusnahkan, saling membunuh dan lain sebagainya. Dan kemudian juga menyangkut eksistensi mereka. Akhirnya mereka sadar, waduh, kalau begini nggak bisa kita mempertahankan hidup kita karena hidup kita saling mengancam di antara kita sendiri. Lalu mereka kemudian membuat perjanjian untuk bernegara, lalu perjanjian membentuk suatu aturan hidup bernegara. Mereka menunjuk siapa yang menjadi primus inter pares-nya, yaitu orang pertamanya untuk menggovern mereka, memerintah mereka. Nah, itulah awal mula terjadinya konstitusi dan negara ya, secara abstrak.
Tapi secara konkret ya, Sobat RH sekalian, kita melihat konstitusi itu dari sejarah umat manusia yang real. Konstitusi tua pertama kali adalah konstitusi yang dibuat oleh Raja Hammurabi dari Babilonia. Jadi yang paling terkenal adalah mata dibalas mata. Jadi sebenarnya teori keadilannya nyawa dibalas nyawa. Jadi teori keadilannya adalah kalau Anda membunuh, Anda dibunuh. Kalau Anda membuat mata orang hilang, maka mata Anda diambil. Itu adalah hukum yang diciptakan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia. Nah, saya lupa tahunnya berapa, nanti bisa dilihat sini ya, Sobat RH sekalian. Jadi waktu saya di museum di Prancis, Museo de Louvre kalau tidak salah, saya lupa ingat pronunciation-nya, itu ada teks dari Hammurabi itu. Saya lihat, ya tentu saya tidak mengerti isinya, tapi saya belajar sejarah juga. Lalu kalau kita pakai khasana Islam, itu ada namanya Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah itu juga adalah semacam konstitusi yang mengatur tidak hanya Muslim di Madinah ketika era atau masa Rasulullah SAW, tetapi juga untuk orang-orang yang memeluk selain Islam. Jadi pada waktu itu ajaran toleransi sudah diajarkan. Makanya kemudian ada lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maksudnya bukan sendiri-sendiri. Maksudnya adalah soal kepercayaan adalah soal yang sifatnya privat. Jadi masing-masing, tetapi dalam hidup bersosial ya kita harus saling bekerja sama ya untuk humanity, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua Pancasila. Itu piagam-piagam undang-undang dasar yang diciptakan masa klasik. Pada masa modern, sahabat RH sekalian, kita tahu ada yang namanya konstitusi modern pertama kali di dunia adalah konstitusi yang dibuat oleh Amerika Serikat, yaitu 1776. Jadi ketika 13 negara bagian yang merupakan koloni Inggris bersatu di Philadelphia, mereka membuat konstitusi untuk pertama kalinya. Itu konstitusi Amerika Serikat. Dan hampir bersamaan di Perancis pada tahun 1789 terjadi revolusi. Kemudian akhirnya mereka juga membuat konstitusi. Jadi kalau masa modern itu, konstitusi terbentuk akibat dua hal. Pertama, karena kezaliman raja-raja di Eropa. Jadi sebagaimana Perancis misalnya, ada Raja Louis XIV, l'État c'est moi katanya. Negara adalah saya. Kita tahu bahwa dulu ada yang namanya pisau guillotine. Itu adalah tempat pemotongan leher orang ya. Bahkan permaisuri Perancis sendiri yang sebenarnya dia juga kejam, Marie Antoinette juga dipotong di sana. Beberapa raja juga dipotong lehernya di pisau guillotine sana. Sampai terjadi akhirnya revolusi Perancis. Nah, revolusi Perancis itu adalah revolusi pembebasan kelas bawah terhadap kaum bangsawan dan raja sesungguhnya. Jadi kalau kita kaitkan dengan mengapa konstitusi terbentuk, ya karena mereka ingin lepas dari penindasan oleh raja dan kaum-kaum bangsawan. Makanya kemudian muncul revolusi. Paling tidak contoh Perancis. Contoh Inggris agak berbeda sedikit. Kalau contoh Amerika kurang lebih sama seperti Indonesia, yaitu karena mereka mendeklarasikan sebagai negara baru. Nah, tadi kan dikatakan oleh Wiryono Projodikoro, salah satu arti konstitusi adalah membentuk, konstituen. Jadi membentuk, apa yang dibentuk? Negara. Jadi ketika mereka mendeklarasikan kemerdekaan, maka yang dipikirkan mereka adalah bagaimana membuat atau membentuk konstitusi sebagai hukum dasar. Nah, Indonesia juga melakukan hal yang sama. Kita ingat BPUPKI, Badan Pemeriksa Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat, pertama kali bertemu memikirkan bagaimana membentuk konstitusi yang dimulai dengan diskusi mengenai dasar negara yang akhirnya pada tanggal 1 Juni terkenal sekali Bung Karno berpidato tentang Pancasila. Dan kita tahu 18 Agustus hasil BPUPKI dan kemudian juga Panitia 9 yang diketuai oleh Bung Karno yang menghasilkan dasar negara yaitu Pancasila itu ditetapkan pada tanggal 18 Agustus. Sobat RH sekalian, biar jangan kepanjangan karena kan masih ada part 2, part 3, part 4 dan lain sebagainya. Untuk sementara itu saja ya. Saya baru menjawab apa dan mengapa.
Nanti kapan, di mana, bagaimana, lalu kemudian siapa, itu nanti akan kita bahas. Walaupun dalam pembahasan tadi sebenarnya saya sudah menyebutkan kapan juga, siapa juga, mengapa sudah dijawab, kemudian juga kapan, bagaimana itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sobat era sekalian, untuk sementara ini dulu CLBK-nya ya. Apa tadi CLBK? Cara lo belajar konstitusi. Apa cara lo belajar konstitusi? Mudahkan saja, cukup modal telinga, tidak usah susah-susah. Karena sekarang adalah abad teknologi, semuanya harus kita permudah, termasuk juga belajar konstitusi. Itu saja Sobat RH sekalian, CLBK, jangan lupa tetap di channel yang keren ini. Karena siapapun yang lagi CLBK di channel ini akan ditipu, dirayu, dibaperin, diuber juga di jalur khusus. Kenapa? Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.